Aliran Stoik belakangan ini ramai diperbincangkan. Alasannya karena aliran ini dianggap sangat realistis. Klaimnya sih begitu. Namun, bagaimana kalau saya mengatakan kalau aliran ini sangat jauh dari klaimnya yang realistis? Sebelum kita membahas lebih dalam, kita ambil nafas dulu dalam-dalam biar tenang. Hembuskan secara perlahan, seakan meniup balon. Lalu, mari kita letuskan. Aliran stoikisme ini sederhananya tentang dikotomi kendali, yaitu ada hal-hal yang di dalam kontrol kita dan ada juga hal-hal yang bukan berada dalam kontrol kita. Terlihat realistis sekali, bukan? Nah, terus apa yang nggak realistisnya? Oke, saya punya 2 poin. Mengapa aliran stoikisme ini sangat tidak realistis? Poin 1, kurangnya empati. Aliran stoikisme ini mengajarkan kita tentang kendali diri dan tidak mempertimbangkan variabel-variabel di luar kita. Sebagai contoh, saya punya temen ya, praktisi stoikisme lah, bisa dibilang. Dia berprofesi sebagai guru. Suatu ketika kita asik ngobrol bersama temen, sampai di titik beliau ngobrol tentang kerjaannya, yaitu beliau ngomong begini, waduh, muridku ini kok ramai sekali ya tadi ya. Rame sekali, pembelajaran jadi tidak kondusif. Saya terkesan tidak ada harga dirinya. Terus saya tanya dong, loh, kenapa Pak gak diemin aja? Kan secara kan Bapak udah ngajar lama, berarti bisa dong mengkondusifkan murid-murid yang rame. Lah, terus beliau menjawab begini, loh, itu kan bukan kontrol saya. Itu bukan hal yang bisa saya kendalikan. Lah, beda dong Pak. Kita memang tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita harus profesional juga dong. Sebagai guru, tugas kita mendidik, bukan kamu, aku. Stoik di sini tidak relevan. Soalnya kita juga harus mempertimbangkan variabel-variabel lain. Memang mungkin kendali kita gak sepenuhnya, tapi ya gak bisa gitu dong. Kita harus tetap menuntun, bukan pokoknya aku ngajar, bukan gitu dong. Belajarnya yang efektif,
kondusif, diarahkan anak-anaknya. Itu baru. Poin nomor 2, kelebihan kendali diri. Terlalu banyak menekankan kendali diri dan ketenangan batin dapat menyebabkan kita kesulitan untuk mengekspresikan emosi yang sehat. Emosi, kemampuan kita untuk mengolah emosi, dan kemauan kita untuk mendapatkan ketenangan batin yang permanen, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama, kita mengalami emosi dan kita merespon, tetapi kita tetap etis terhadap orang lain. Nah, yang kedua, yaitu tentang tidak mengalami ekspresi yang negatif atau ekspresi lah. Menurut saya itu akan menyeret kita ke lautan kehampaan. Manusia itu makhluk yang emosional. Jika aspek emosi kita hilangkan, dunia tidak lagi menyenangkan, tidak lagi excited. Kita bisa lihatlah contohnya dari kita nonton film. Kebanyakan dari kita nonton film itu yang film horor, thriller. Nah, untuk apa sih? Untuk meskipun kita tidak mengalami, kita ingin merasakan emosi-emosi tersebut. Nah, dengan aliran stoik tadi, kita meninggalkan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu aspek merasa. Entah itu merasa senang, merasa sedih, apalagi merasa sedih. Stoik sangat ignorance terhadap emosi-emosi yang negatif. Namun, kita tidak bisa merasakan emosi yang senang, emosi yang bahagia, jikalau kita tidak mengenal emosi yang negatif. Itulah menurut saya kenapa stoikisme ini over glorifikasi. Semoga paham. Kita lanjut ke kesimpulan. Salah satu alasan mengapa stoikisme sangat populer belakangan ini, karena kaum atau praktisi stoikisme dinilai banyak orang sangat realistis terhadap kehidupan. Seperti sebagai contoh, kamu akan mati, pada akhirnya kamu akan sendiri, orang yang kamu cintai akan meninggalkanmu. Stoikisme menghadapi semua kenyataan ini dan mengatakan terima saja. Namun saat praktisinya menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, yang membuat mereka terluka, aliran ini mengambil stand bahwa tolak saja semua kerugianmu itu, tolak saja semua kegagalanmu itu, tolak saja keputusanmu yang salah itu, dia bukan di kendalimu. Tolak saja, memang bukan kendalimu, tapi biarkan kita merasakan
rasa yang pahit itu juga mendorong kita agar ke hal yang lebih baik, bertumbuh. Bukan dengan menolaknya. Itu namanya denial terhadap kenyataan. Namun, stoikisme malah menolaknya, menolak emosi negatif. Yang saat ini saya tidak merasakan hal yang positif dari statement itu. Dan menurut saya hal ini sangat tidak realistis dan sangat tidak manusiawi. Nah, kesimpulannya apa sih dari video ini? Kalau kita bisa ambil kesimpulannya, aliran stoikisme ini memandang bahwa kita harus menerima segala sesuatu di luar sana. Namun, kita juga harus mengidealkan segala sesuatu di sini. Saya Nizarul Imam Aziz, undur diri. Nanti terbit lagi.